Halo gengs, selamat datang kembali di DG Channel. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya selalu diberikan kelancaran ya. Oke, kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita Shaman King yang tentunya telah kita bahas kemarin. Sebelum lanjut, saya ingatkan dulu bahwa konten ini adalah konten full spoiler. Saya anggap kalian sudah paham dan bijak untuk melanjutkan atau meninggalkan konten ini. Sebelum memasuki isi cerita, buat kalian yang baru saja datang, silahkan untuk subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Oke gengs, untuk menyingkat waktu, langsung saja, inilah Shaman King episode 31. Iblis adalah roh yang dipenuhi oleh amarah dan dendam. Seiring dengan berjalannya waktu, amarah dan dendam yang gak jelas ini pun akan berkumpul dan menjadi satu, sehingga bertambah menjadi semakin kuat. Hal buruk inilah yang perlahan-lahan membuatnya memiliki sebuah wujud. Yoh nampak masih terduduk kaget dan ketakutan melihat aksi hebat Masamune yang mana telah mengakhiri wujud sesosok iblis di depan matanya. Dengan ramah Masamune mengajak Yoh untuk segera bertandang ke rumah Nenek Kino dan menemui calon istrinya. Dari kejauhan, Anna menyadari jika Masamune telah mengetahui keberadaannya yang sedari tadi telah mengawasi Yoh. Di rumah Nenek Kino, Yoh meminta maaf karena sudah datang agak terlambat. Tanpa basa-basi, Kino menanyakan pada Yoh apakah dia sudah bertemu dengan calon istrinya. Yoh tidak menjawab apa-apa. Namun Masamune memastikan bahwa gadis yang ditemui Yoh siang tadi pasti adalah calon istrinya. Kino pun hanya bisa menghela nafas panjang, karena setiap kali gadis ini diberikan tugas, dia selalu lama sekali pulangnya. Hal ini nampak aneh, karena biasanya gadis ini selalu mengurung diri di kamar. Tak selang beberapa lama, gadis ini pun mulai terdengar memasuki rumah. Nampak jelas langkah kakinya yang pelan. Dia pun membuka pintu, lantas memberikan barang belanjaan yang dipesan oleh Nenek Kino. Walaupun melihat sekilas di balik pintu, Yoh bisa memastikan bahwa memang benar dia adalah si gadis pemarah yang ditemuinya tadi siang. Hal ini tentu saja membuat Yoh agak kesal. Namun ketika hendak protes, Yoh dihentikan oleh neneknya karena melakukan protes tidak akan ada gunanya. Walaupun demikian, Yoh yang sudah jauh-jauh datang ini hanya tidak terima diperlakukan dengan kasar. Sayangnya, Nenek Kino tetap mengatakan bahwa semua perkataan yang ditujukan pada Anna tetap tidak akan mengubah keadaan. Scene memperlihatkan Yoh dan Masamune yang berendam di air hangat. Yoh kelihatan masih sangat kesal dengan sikap Anna yang dingin. Tapi dengan tenang Masamune menilai, agaknya Yoh sendiri telah jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Hal ini membuat Yoh semakin kesal. Walaupun dia agak malu mengakuinya. Topik pembicaraan pun mulai beralih pada iblis yang tadi siang menyerang Yoh. Si Yoh ini agaknya mulai peka bahwa ada hal aneh di balik serangan si iblis yang menyerangnya. Dia pun menduga mungkin hal ini ada hubungannya dengan Anna. Dengan sabar Masamune pun kembali menjelaskan bahwa iblis adalah makhluk berbahaya yang terdiri dari sekumpulan dendam dan kebencian. Walaupun mempunyai alasan yang berbeda-beda, semakin ingin dilupakan, dendam ini malah semakin membesar, dan tentunya semakin ingin lepas dari dendam ini, mereka malah semakin terikat. Hal ini pada akhirnya justru malah mengubah rasa dendam dan benci ini menjadi seperti kutukan. Malam itu pun Yoh tidak bisa tidur dengan tenang. Dia pun kembali meminta penjelasan pada Masamune, tapi Masamune malah tertidur dengan sangat pulas di sebelahnya. Yoh menjadi sangat heran karena Masamune sangat tidak mirip dengan roh pada umumnya. Masamune juga bisa mandi dan tidur layaknya seorang manusia. Yoh pun sudah capek dan mulai berpikiran positif bahwa Anna tidak akan mungkin ada hubungannya dengan iblis yang menyerangnya. Pada pagi harinya, Kino dan Masamune terlihat sedang membicarakan sesuatu tentang Yoh dan Anna. Shaman Fight yang dihelat 500 tahun sekali agaknya akan dimulai kembali. Bagi klan Asakura, hal ini adalah kesempatan terakhir. Kino pun memilih Anna untuk menjadi istri Yoh. Hal ini bukan tanpa alasan. Anna pasti bisa membangkitkan energi spiritual yang kuat dan menjadi lebih kuat lagi milik Yoh.
Bagaimanapun caranya, Yo harus bisa mengalahkan Hao. Di sebuah toko oleh-oleh, Yo terlihat sedang memilih-milih barang untuk keluarganya di Izumo. Tanpa diduga, Yo malah bertemu dengan Anna. Hal ini pun membuat Yo bertanya banyak pada Anna, termasuk bagaimana Anna bisa tahu namanya, padahal nenek Kino tidak pernah memberikan informasi apapun tentangnya. Di rumah pun, Anna tidak pernah menyapa Yo. Kemunculan iblis yang tiba-tiba juga membuat Yo bertanya-tanya, apakah Anna sendirilah yang telah memanggilnya? Hal ini sontak membuat Anna menampar Yo dengan sangat keras. Anna pun menangis. Tatapan matanya sangat tajam dan serius. Anna berkata bahwa semua orang yang mendekatinya dipastikan akan tertimpa musibah. Kedatangan Anna untuk menemui Yo ternyata hanya untuk mengucapkan salam perpisahan. Anna pun berterima kasih karena Yo telah jauh-jauh datang menemuinya. Dia pun langsung pergi meninggalkan Yo yang kebingungan begitu saja. Di tengah-tengah kebingungannya, Yo langsung mengejar Anna keluar dari toko dan sekali lagi meminta penjelasan detail. Dia tidak mengerti sama sekali dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Anna pun berhenti, namun sesaat kemudian terjadilah hal yang sangat tidak diinginkan. Yo begitu terkejut. Dia jatuh terduduk saat melihat begitu banyaknya jiwa-jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di belakang Anna. Jiwa-jiwa ini pun berkumpul dan membentuk sosok iblis yang selama ini mengikutinya. Dengan datar, Anna menyuruh Yo untuk segera lari. Namun Yo yang melihat pemandangan ini malah ketakutan dan tidak bisa menggerakkan badannya. Si iblis ini pun langsung menyerang Yo dengan sangat beringas. Yo pun hanya bisa menghindar dan meminta tolong dari serangan ganas si iblis. Anna mengungkapkan bahwa dirinya selalu seperti ini. Setiap kali dirinya keluar rumah, pasti akan ada sosok iblis yang menghancurkan sesuatu dan menghilang begitu saja. Hal inilah yang membuatnya selalu berdiam diri di kamar sendirian. Yo pun tidak habis pikir mengapa iblis ini menyerang dan bisa menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Yo pun menyadari bahwa sosok ini adalah roh yang memiliki wujud asli, sama halnya seperti Matamune. Melihat toko oleh-oleh yang telah berantakan membuat pemiliknya keluar dan memarahi Yo. Pria tua yang bernama Gumagura Isao ini pun menenteng pedang dan ingin menghajar Yo. Namun, ketika akan menghajar Yo, justru paman ini malah terhindar dari serangan iblis karena Yo sendiri yang menyelamatkannya. Paman ini pun menjadi heran karena kaca tokonya bisa pecah sendiri. Dia pun meminta maaf karena telah menuduh Yo yang bukan-bukan. Dengan berbekal pedang asli milik paman Isao, Yo memberanikan diri untuk melawan si iblis. Dia yakin bisa mengajar si iblis karena beranggapan jika roh bisa menyerang sesuatu, maka dia pasti juga bisa diserang. Dengan lantang, Yo meminta Anna untuk segera pergi dan memanggil Matamune. Sementara dirinya akan menghadapi si iblis ini sendirian. Anna sangat terkejut melihat tindakan Yo yang agak gila. Menurutnya, iblis hanya bisa dikalahkan dengan iblis. Di dalam hatinya, Anna meminta Yo untuk segera menghindar. Namun berbeda dengan ucapannya. Dengan sangat lantang, Anna meminta Yo untuk mengalahkan iblis ini. Anehnya si iblis ini malah menghilang begitu saja ketika hendak menyerang Yo. Terlepas dari apapun itu, Yo masih tidak mengerti dengan pemandangan buruk yang terjadi di hadapan matanya. Kino yang sedari tadi masih mengobrol dengan Matamune tengah membicarakan sosok Hao yang harus dikalahkan. Dengan tegar, Matamune mengungkapkan bahwa dia tidak akan pernah sedetik pun melupakan orang tersebut. Kino menduga kalau Matamune telah menyesal membunuh tuannya dengan tangannya sendiri pada Saman Fight 500 tahun yang lalu. Hal inilah yang membuat Matamune sendiri tidak bisa bereinkarnasi sampai saat ini. Dia terpaksa melakukan pengkhianatan tersebut karena sudah merasa yang dilakukannya benar. Namun meski berusaha tegar, Matamune terlihat menumpahkan air matanya mengenang kejadian tersebut. Di matanya, sosok Asakura Hong yang telah menjadi tuannya dulu itu adalah orang yang sangat amat dihormatinya. Kala itu, ketika Matamune masih menjadi kucing biasa, terlihat kereta yang dinaiki oleh Hao tengah melintas di sebuah jembatan. Sungai di bawah jembatan itu telah mengering, sehingga digunakan oleh orang-orang miskin untuk membuang jasad keluarganya karena tidak mampu untuk memberikan pemakaman yang layak. Sebelum sungai ini mengering, banyak sekali orang yang sakit-sakitan ataupun sekarat dibuang di sungai ini hingga mengakibatkan wabah penyakit.
Jadi tidak heran, bau busuk mayat di sungai ini sangat menyengat. Ketika melintasi jembatan ini, dua orang pengawal Hao seperti mendengar sesuatu. Mereka sangat ketakutan karena mengira iblis telah mendatangi mereka. Saat ketakutan mereka mulai memuncak, ternyata yang muncul adalah seekor kucing aneh di balik tengkorak. Pengawal yang sudah ketakutan ini pun menjadi kesal karena telah dikagetkan oleh kucing tersebut. Mereka pun berniat untuk menebas si kucing. Hao yang berada di dalam kereta pun langsung menghentikan tindakan dua pengawalnya ini. Dia mengatakan pada pengawalnya untuk tidak seenaknya membunuh makhluk sekecil apapun. Hao pun turun dari keretanya dan mengatakan kebenaran pada kucing itu. Dia sangat menyukai kucing ini karena walaupun dilanda banyak masalah pada keluarganya, tapi si kucing memiliki keberanian dan kekuatan hingga tidak takut dengan iblis. Hao pun langsung mengajak kucing ini untuk ikut bersamanya, walaupun si kucing hanya memandangnya dengan wajah yang datar. Kembali pada Masamune dan Kino. Masamune mengisahkan bahwa tidak ada orang yang jauh lebih baik hatinya daripada Asakura Hao. Mendengar hal ini membuat Kino mematahkan ucapan Masamune, karena justru Masamune sendirilah yang telah mengalahkan Asakura Hao 500 tahun yang lalu bersama dengan leluhur klan Asakura lainnya yang bernama Yoken. Saat itu Hao telah bereinkarnasi menjadi bagian dari suku Pats. Masamune pun masih menganggap kalau Hao adalah orang yang baik. Sayangnya kebaikan dan kekuatannya berada di tempat yang salah, sehingga iblis memakan hatinya. Reisi adalah sebuah kemampuan yang mana tanpa perlu mendengar ataupun melihat, pemilik kemampuan ini bisa membaca hati dan pikiran seseorang. Sedikit penjelasan tentang reisi ini ya. Kemampuan atau teknik ini juga digunakan oleh Ana. Teknik ini adalah teknik yang sama dengan milik Hao. Seiring dengan berjalannya waktu, kebencian dan dendam yang mendalam ini pun menggelapkan hati Hao. Tanpa disadari, Hao telah menciptakan iblisnya sendiri. Sebenarnya tujuan Hao menjadi Shaman King adalah untuk kebaikan. Namun sayangnya, ia malah tenggelam dan tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Hingga kini pun, faktanya Hao tidak bisa mengalahkan kegelapan yang ada di dalam hatinya. Kino pun mengingatkan kembali, apa sebenarnya tujuan Masamune kembali ke tempat ini. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri, dan yang kedua adalah untuk menyelamatkan Ana, gadis yang memiliki kekuatan seperti Asakura Hao. Berkat kemampuannya ini, Ana bisa membaca hati orang lain. Hal inilah yang membuatnya diabaikan, dibenci orang, dan bahkan mengurung dirinya sendiri. Kebencian inilah yang membuat Ana bisa mewujudkan iblisnya sendiri. Untuk itulah, Kino meminta agar Masamune dan Yoh bisa membantu Ana untuk membuka isi hati terdalamnya. Scene dibuka dengan Masamune yang terlihat sedang berjalan sendirian di tengah hujan salju. Dia nampak sedang memikirkan kekuatan Ana yang setara dengan Asakura Hao. Kekuatan besar itulah yang membuat Ana dibuang dan dipungut di Gunung Osorezan. Saat ini Yoh telah memiliki keinginan untuk menjadi seorang Shaman King. Tentunya dia harus bisa mengalahkan Hao untuk bisa mewujudkan keinginannya tersebut. Untuk itulah, Yoh memerlukan sosok Ana yang kuat untuk mendampinginya. Sungguh takdir yang menyedihkan. Padahal mereka berdua masih bocah dan ingin hidup bersenang-senang untuk menikmati masa mudanya. Setibanya di rumah, Kino dan Masamune nampak kaget ketika mendapati Yoh dan Ana nampak duduk bersama menonton acara di TV. Padahal sebelumnya, Yoh dan Ana saling bersitegang satu sama lainnya. Masamune seakan tidak mempercayai pandangan matanya. Dia pun hendak menyapa keduanya, tapi dengan cepat, Kino menangkap dan mengajak Masamune untuk membersihkan diri. Walaupun keduanya terlihat sangat canggung, untungnya acara di TV memperlihatkan penyanyi favorit mereka tampil di dalam satu acara. Mereka pun saling menilai idola masing-masing. Yoh menilai sosok penyanyi yang diidolakan Ana terlihat agak menyeramkan. Namun Ana menilai itu hanyalah penampilannya saja. Ana menjelaskan bahwa alasan penampilan seram tersebut hanyalah untuk menyembunyikan jati diri si penyanyi yang sebenarnya mempunyai sifat penakut. Lagu yang dibawakan sebenarnya adalah lagu yang lembut, meski terkesan seperti musik metal. Dengan spontan Yoh berkomentar, seakan-akan lagu tersebut telah melukiskan kisah Ana. Yoh pun bisa memahami perasaan Ana melebihi siapapun, karena pada dasarnya,
Yoh sendiri telah melalui berbagai macam hal yang berat layaknya Anna. Mendengar ocehan Yoh yang sok tahu, sontak membuat Anna menjadi kesal. Dia mengatakan bahwa jika Yoh bersamanya, maka bisa dipastikan akan terjadi hal-hal yang buruk. Dia pun kembali meminta Yoh untuk pergi saja dari kehidupannya. Sayangnya, Yoh telah membulatkan tekadnya untuk tidak pergi menjauh. Yoh adalah orang yang menyukai kehidupan yang tenang. Maka dari itu, dia tidak akan membiarkan Anna yang hidup tidak tenang. Dia juga tidak memaksakan dirinya. Semua ini dilakukannya dengan sadar dan atas keinginannya sendiri. Yoh pun meminta Anna untuk tidak terlalu serius memikirkannya. Tapi Anna yang sebenarnya membenci semua orang memiliki alasan tersendiri. Saat ini ataupun nanti, dia tidak ingin berurusan dengan siapapun. Ketika Anna bertanya mengapa Yoh sampai segitunya peduli padanya, Yoh pun hanya bisa membuang muka. Anna yang memiliki kekuatan untuk membaca hati seseorang pun menjadi malu dan wajahnya memerah seketika. Agaknya memiliki kemampuan membaca hati menjadi begitu merepotkan. Dia pun langsung marah dan menampar Yoh untuk yang kedua kalinya. Dia juga beranjak pergi meninggalkan Yoh serta menutup pintu ruangan rapat-rapat. Rasa malu sepertinya masih menyelimutinya. Walaupun pipinya memerah habis ditampar Anna, Yoh dengan tenang mengajak Anna untuk pergi ke kuil bersama-sama. Yoh menanyakan pada Anna tentang keinginannya di awal tahun, terutama apa yang akan dilakukan Anna pada kekuatannya yang di luar nalar manusia. Walaupun Anna sebenarnya tidak nyaman dengan keramaian dan kemunculan iblis, namun Yoh memastikan akan lari bersamanya. Dan jika Anna sendiri menginginkan kekuatan itu tapi tidak ada yang bisa dilakukannya, Yoh pun tidak keberatan. Yoh yakin semua pasti akan baik-baik saja. Dia berjanji akan menjadi Shaman King dan mencarikan solusi terbaik untuk Anna. Suasana panas sebelumnya pun mulai mencair. Dari belakang pintu, Anna nampak menangis terharu dan bahagia mendengar ucapan Yoh yang begitu tulus. Malam itu pun mereka berdua keluar untuk pergi ke kuil bersama-sama. Tapi Anna sepertinya masih tidak yakin. Karena kalau dia keluar maka akan ada hal buruk yang akan terjadi. Yoh pun kembali menenangkan Anna dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Dia juga membujuk Anna kalau keluar pasti akan banyak hal yang seru. Kegiatan bazar dan sekedar makan takoyaki di malam pergantian tahun pasti rasanya sangat luar biasa. Kalau berdiam diri di rumah dan tidak berbuat apa-apa, pastinya tidak akan ada kemajuan yang dicapai. Untungnya Anna menurut dan mengikuti Yoh dari belakang. Dari lantai 2, Nenek Kino benar-benar tidak menyangka kalau Anna mau jalan keluar dengan Yoh yang merupakan orang asing. Sementara Matamune begitu memuji Yoh, karena tanpa diduga, Yoh adalah orang yang supel dan mudah bergaul. Namun Kino agak khawatir, terutama pada keterbukaan hati Anna. Dia yang dipenuhi ketidakyakinan, mencoba menghentikan langkah kedua bocil tersebut. Kekuatan Anna kemungkinan besar akan terpicu keluar dengan mudah. Apalagi di malam tahun baru ini, begitu banyak orang-orang berkerumun dan memiliki banyak harapan. Lebih buruknya, hasrat manusia akan dunia ini akan membangkitkan sang iblis agung. Matamune pun menenangkan Kino dengan mengikuti dan menjaga mereka berdua. Walaupun sudah diperingatkan Kino, nampaknya Matamune memiliki pendapat sendiri. Bila mana mereka melewatkan kesempatan ini, kemungkinan Anna tidak akan pernah membuka hatinya kembali. Semua pasti akan ada jalan keluarnya. Kalimat ini dikutip Matamune dari sosok Yoh sendiri. Matamune sangat menyukai Yoh. Dia juga telah membulatkan tekadnya untuk membantu Yoh apapun yang terjadi. Di tengah perjalanannya menuju kuil, tiba-tiba saja Anna merasakan dadanya sakit dan sesak. Saat itu juga, terlihat banyak sekali iblis yang muncul dan mendekat. Dengan cepat, Matamune datang dan menghajar sesosok iblis dengan oversoul-nya. Dia meminta Yoh untuk menjaga Anna, sementara dia sendiri yang akan menghadapi para iblis tersebut. Rasa sakit dan sesak tiada tara ini pada akhirnya memunculkan sosok iblis sejati yang keluar dari tubuh Anna. Si iblis ini dengan beringas memakan para iblis-iblis lain, hingga tubuhnya perlahan-lahan menjadi semakin besar. Dia terlihat menyerap banyak sekali jiwa-jiwa yang penuh dengan dendam serta amarah. Energi spiritual yang dikeluarkan Anna benar-benar di luar nalar manusia. Akhirnya,
Kekuatan tersebut memunculkan sosok iblis agung yang memiliki tubuh sangat besar. Walaupun badannya besar, namun siapa sangka iblis ini menyerang Masamune dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya sama cepatnya dengan lesatan panah, bahkan kekuatannya hampir setara dengan 100 sapi. Sebenarnya Masamune sudah menyadari serangan iblis agung ini. Hanya saja dia tidak menyangka kalau serangannya bisa sehebat ini. Masamune yang sudah mengelak akhirnya tetap terkena serangan telak juga. Dia sungguh mengakui musuh di depannya ini sangat kuat. Yoh meminta Anna untuk segera melenyapkan sang iblis seperti yang dilakukannya beberapa waktu yang lalu. Tapi sayangnya, hal itu tidak mungkin dilakukan, karena jika sang iblis agung telah muncul, maka untuk menghilangkannya, jalan satu-satunya adalah dengan mengalahkannya. Masamune yang telah sadar, mencoba melakukan perlawanan kembali. Dia memahami kalau sudah berada di ambang kekuatannya. Dia pun mengeluarkan teknik pamungkasnya, yaitu Chousenji Ryaketsu Fumon Goryoe. Teknik spesial ini memunculkan pedang samurai yang teramat besar, dengan pipa rokok sebagai perantaranya. Kisah pun bergulir kembali saat Masamune masih menjadi sosok kucing biasa. Dalam perjalanan kembali ke kediaman Hao, si kucing ini nampak tidak nyaman dengan kehadiran sosok roh yang melindungi Onmyoji dari serangan iblis dan bahaya lainnya. Hao berkata bahwa roh khusus yang ditugaskan berjaga ini adalah Goryoshin. Hao juga bilang kalau nantinya si kucing pasti akan kehilangan jasadnya dan kembali menjadi roh. Jikalau si kucing ingin tetap tinggal, maka Hao menginginkan kucing ini untuk menjadi Goryoshin dan melindunginya. Hao pun memberikan sebuah kalung dengan cakar beruang pada si kucing. Kalung ini akan membantu si kucing untuk melintasi dunia nyata dan dunia roh. Penggunaan kalung ini otomatis akan membuat roh si kucing dipenuhi dengan sebagian energi spiritual milik Hao. Scene pun kembali pada pertarungan Masamune melawan sang iblis agung. Masamune dengan kekuatan barunya terlihat bisa mengimbangi kekuatan dan kecepatan sang iblis. Namun Anna menjelaskan bahwa energi spiritual Masamune semakin menipis. Jika Masamune masih terus bertarung, bisa-bisa dia akan menghilang. Masamune pun mengeluarkan teknik pamungkasnya yaitu Kokusatsu. Serangan ini telak mengenai sang iblis. Masamune ingin segera mengakhiri pertarungan ini dengan sisa-sisa kekuatannya. Sayangnya, iblis ini malah memotong tangannya sendiri untuk menghindari serangan final Masamune. Masamune benar-benar tidak menyangka serangannya bakal meleset. Sang iblis pun lari untuk menangkap Anna dan menendang Yoh menjauh. Tanpa disangka, sang iblis ini bisa berbicara. Dia mengincar Anna karena iblis ini terlahir dari amarah dan kebencian dari Anna sendiri. Untuk beregenerasi, sang iblis melakukan cara kotor dengan memprovokasi Anna supaya dia mendapatkan kekuatan yang besar. Dengan cara ini, sang iblis bisa mendapatkan jiwa buruk dengan mudah. Karena jiwa yang terkumpul masih belum cukup, iblis ini pun berlari menuju Gunung Osorezan, di mana pada gunung ini banyak sekali roh gentayangan yang siap diserap semuanya oleh sang iblis. Masamune agak terkejut, karena jika Anna sampai kehabisan energi spiritualnya di gunung tersebut, maka dia pasti akan tewas. Mendengar hal ini membuat Yoh tegang. Dia bangkit dan berlari untuk mengejar si iblis. Sayangnya Gunung Osorezan sendiri saat ini telah tertutup oleh salju yang tebal. Manusia biasa tidak akan bisa memasukinya dengan mudah. Untuk itulah, Masamune yang akan menggantikan Yoh untuk melakukan pengejaran. Tapi Yoh dengan tegas menolak. Dia ingin mengejar sang iblis dan tidak akan membiarkan Anna tersakiti. Dia pun meminta Masamune untuk beristirahat dan memulihkan energi spiritualnya. Dalam pengejarannya, Yoh malah tersandung dan jatuh tersungkur. Saat dia mulai putus asa, untungnya tiba-tiba paman Gumakura Isao secara tidak sengaja muncul di hadapannya. Melihat Yoh yang sepertinya tertimpa masalah, Isao pun berniat membantunya. Dia melakukan hal ini karena ingin membalas kebaikan Yoh yang telah menyelamatkannya dari serangan iblis beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, Yoh nampak cemas menaiki kendaraan salju Gamakura No. 1 milik paman Isao yang bisa melesat di tengah tumpukan salju Gunung Osorezan. Malam ini badai salju turun dengan sangat lebat.
Paman Esau mulai berpikir untuk menggeber kendaraannya lebih cepat agar nantinya tidak kesulitan melihat jalan yang ketutup salju. Yoh hanya bisa berkata datar ketika Esau bertanya tentang orang yang akan ditemui Yoh di Gunung Osorezan. Untungnya Esau orangnya tidak baperan. Dia pun meminta Yoh untuk mengganti pakaiannya supaya dia tidak kedinginan menghadapi ekstrimnya suhu di gunung ini. Kendaraan pun masih terus berjalan. Matamune yang sedari tadi di sebelah Yoh mulai berbicara tentang hal yang sangat penting. Paman Esau hanya bisa bingung ketika Yoh menjawab pertanyaan Matamune. Bagaimanapun juga, Esau bukanlah seorang saman, jadi dia tidak akan bisa melihat wujud Matamune. Matamune pun meminta Yoh untuk fokus mendengarkan penjelasannya, walaupun dia juga ngobrol dengan Esau. Dengan serius Matamune memastikan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan lagi saat mereka tiba di Gunung Osorezan. Energi spiritual milik Matamune sendiri sudah hampir habis. Walaupun Yoh adalah seorang saman, namun dia tidak akan bisa melawan sang iblis. Iblis hanya bisa dikalahkan oleh iblis saja. Mendengar penjelasan Matamune membuat Yoh yang bingung menjadi geram dan kesal. Hal ini tentunya membuat Paman Esau semakin bingung melihat Yoh yang ngomong gak jelas di belakangnya. Kegundahan hati Yoh ini pun langsung lurus seketika saat Matamune berkata bahwa semua pasti akan ada solusinya. Meskipun dalam kesusahan, Yoh sebenarnya tidak terlalu memikirkan sesuatu yang begitu rumit, dan Matamune tentunya telah memahami sifat Yoh ini. Meskipun dalam skenario terburuknya anak akan mati, namun Matamune yakin bahwa masih ada solusi terbaik untuk menghadapi keadaan ini. Matamune pun menceritakan sebuah kisah pada Yoh, yang sebenarnya itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan sang iblis agung. Sesaat kemudian, terlihat Paman Esau telah berhasil mengantarkan Yoh pada tujuannya. Yoh dan Matamune pun mulai berjalan meninggalkan Esau, hingga sampai pada sebuah kuil di mana sang iblis telah menunggu. Sang iblis pun terlihat sudah berubah menjadi semakin kuat dan sempurna. Dengan sombong, sang iblis agung meledek Yoh dan Matamune yang sangat bernyali karena datang mengejarnya hingga ke tempat ini. Yoh yang sudah muak hanya menanyakan di mana keberadaan Ana saat ini. Si iblis sombong ini pun menjawab sekenanya dan tidak tahu di mana posisi Ana. Iblis ini pun berkata, mungkin saja Ana belum mati, karena hingga saat ini dirinya masih terlihat kuat berkat Ana. Dengan licik, iblis ini memanfaatkan kemampuan Ana untuk membuat para arwah gentayangan berkumpul mendekat, sehingga bisa menjadi santapan dan meningkatkan energi spiritualnya. Tidak peduli berapa kali pun roh gentayangan itu dipanggil, energi spiritual milik iblis agung tidak akan pernah habis. Saat itu dari atas tebing, Ana muncul dengan kondisi yang sangat aneh. Dia linglung dan juga bergumam sendiri seperti layaknya orang yang kebingungan. Ana pun menjadi marah dan kesal ketika Yoh mencoba memanggilnya. Matamune merasakan bahwa kondisi hati Ana mulai perlahan-lahan melemah. Namun walaupun energi spiritualnya yang begitu besar itu direbut paksa, Ana terlihat masih bisa sadarkan diri. Menurut Matamune, ini adalah kemampuan yang sangat luar biasa. Ana pun masih sangat marah dan melempar Matamune dengan sebuah batu. Menurutnya, Matamune sok tahu dan tidak bisa memahami penderitaan yang telah dilaluinya. Tanpa sadar, Ana pun menumpahkan air matanya. Dia juga meluapkan semua penderitaan dan kebenciannya di tempat ini. Kondisi saat ini mengingatkan Matamune tentang kejadian buruk di masa lalu. Kala itu, dia sangat menderita karena tidak bisa menyelamatkan tuannya. Namun saat ini kondisinya sangat berbeda. Dia sudah tahu cara untuk mengalahkan sang iblis agung. Dia juga menyelamatkan Ana, dan yang lebih penting lagi, ada Yoh di sini bersamanya. Ana yang masih dipenuhi kebencian dan amarah tingkat tinggi, meminta semuanya untuk mati saja. Dia bahkan dengan terang-terangan meminta si iblis agung untuk segera membunuh Yoh dan Matamune. Iblis ini pun dengan senang hati akan melakukannya. Ketika si iblis mulai melakukan penyerangan, Matamune yang sudah bersiap meminta Yoh untuk segera melakukan sesuatu. Yoh menangis dan mengeluarkan baikai milik Matamune yang berwujud cakar beruang. Dengan sangat berat hati, dia mengucapkan salam perpisahan pada Matamune, dan pada saat itulah untuk pertama kalinya, Yoh melakukan penyatuan roh dengan Matamune. Si iblis ini pun kaget saat Yoh memunculkan sebilah pedang raksasa dengan kekuatan iblis.
Kekuatan yang bernama Onigoroshi ini adalah teknik oversoul yang sebelumnya digunakan oleh Masamune. Namun iblis yang sombong ini tidak peduli. Dia yang merasa sangat kuat tetap melakukan serangan pada Yoh dan menanyakan di mana Masamune bersembunyi. Sayangnya dengan cepat Yoh menebas tangan si iblis ini dengan mudah. Si iblis dan Anna begitu kaget melihat serangan Yoh yang begitu cepat. Dengan keras, Yoh memastikan Masamune masih ada di sampingnya. Dia mengungkapkan bahwa Masamune tidak akan kembali lagi pada wujud asalnya lagi. Saat ini, Masamune telah memutuskan untuk melakukan penyatuan roh dengan Yoh demi bisa mengalahkan sang iblis. Shin pun kembali saat Yoh masih melakukan perjalanan dengan kendaraan Paman Isao. Masamune berkata, untuk mengalahkan iblis agung, maka diperlukan yang namanya penyatuan roh. Setidaknya itu adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan sang iblis. Dengan sisa-sisa energi spiritualnya, Masamune memastikan bahwa teknik Onigoroshi miliknya sudah bisa mengungguli kemampuan iblis agung. Sayangnya, jika Masamune sendiri telah lenyap, sudah jelas dia tidak akan bisa menggunakan kemampuan spesialnya tersebut. Singkatnya, Masamune akan kembali pada wujud roh asalnya dan meminjam tubuh Yoh sebagai saman untuk mengalahkan iblis agung. Penjelasan singkat ini membuat Yoh begitu terkejut. Tapi Masamune menenangkannya. Sebagai sesama iblis, Masamune menyadari bahwa sudah sedari awal tubuhnya ini terlahir dari kekuatan sihir seseorang. Jadi saat sudah lenyap, maka dia memang sudah tidak bisa kembali ke wujudnya semula. Hal ini semakin membuat Yoh sedih dan menangis. Padahal dia baru saja bertemu dengan Masamune dan saat ini malah sudah mau berpisah saja. Masamune pun dengan tenang meminta Yoh untuk menentukan jalannya sendiri dengan hatinya. Masamune mulai berkisah tentang sosok terbaik yang ingin dia lindungi. Namun karena sudah kehilangan kepercayaan pada sosok penting ini, pada akhirnya Masamune sendiri menjalani hari-hari dengan penuh rasa penyesalan hingga 1000 tahun lamanya. Rasa tidak percayanya inilah yang menjadi sebuah kegelapan di dalam hatinya. Tanpa sadar, dia meneteskan air matanya mengenang sosok manusia yang sangat berarti baginya. Yoh pun bertanya, apakah mereka bisa bertemu kembali suatu hari nanti? Dengan tersenyum, Masamune berkata tentu saja mereka bisa bertemu kembali. Pertarungan antara Yoh dengan Onigoroshi melawan iblis agung masih berlangsung. Yoh berhasil menebas tubuh iblis hingga si iblis mengerang kesakitan dengan sangat keras. Si iblis ini pun sangat marah. Sayangnya ketika ia hendak bangun, dia kembali jatuh dan ternyata kakinya mulai memudar. Sepertinya Anna sudah mulai sadar dan sudah membulatkan tekadnya. Dengan tipu muslihatnya, si iblis mulai kembali meracuni Anna dengan mengingatkannya tentang berbagai hal buruk seperti rasa kecewa, amarah, dan kebencian yang selama ini mengikutinya. Nyatanya, Anna tidak pernah melupakan rasa buruk tersebut. Tapi sayangnya saat ini dia sudah mencintai Yoh. Dia pun meminta si iblis agung sendiri saja yang lenyap. Mendengar hal ini membuat si iblis murka dan langsung menyerang Anna dengan potongan tangannya. Yoh pun dengan cepat bertindak untuk menyelamatkan Anna. Namun sang iblis menghalanginya dengan mengerahkan pasukan iblisnya untuk menghentikan gerakan Yoh. Hebatnya, Yoh bisa membabat habis semua pasukan iblis yang dikerahkan oleh sang iblis agung. Sisi buruknya, dia telah kehilangan sebagian besar energi spiritualnya. Yoh berjanji pada Masamune untuk membangkitkannya kembali suatu hari nanti dengan baik kainnya. Saat ini, Yoh akan mengalahkan iblis agung dengan satu serangan terakhir, yaitu Josenji Ryaketsu Mikazuki no Harae. Sepedang pedang ini pada akhirnya membunuh si iblis agung hingga menjadi tulang belulang. Kematian iblis agung menyisakan bola-bola kecil, yang mana bola ini nantinya akan dikumpulkan oleh Nenek Kino dan menjadi baikainnya Anna. Sementara Yoh sendiri hingga kini masih memiliki baikai peninggalan Masamune. Kisah Osoresan pun diakhiri dengan dijemputnya Yoh dan Anna oleh Paman Isao esok paginya. Tidak terasa seminggu telah berlalu. Pagi itu, Yoh nampak sedang bersiap untuk pulang ke Izumo. Dia sangat berterima kasih pada neneknya karena telah mengantarnya hingga ke stasiun. Anna sepertinya tidak ikut mengantar kepergian Yoh dan memilih mengurung diri di kamarnya. Nenek Kino meminta Yoh untuk menjaga Anna hingga kekuatan sejatinya muncul. Ketika kereta sudah datang, si nenek pun memberikan sepucuk surat untuk Yoh. Di dalam kereta, Yoh masih bingung memandangi surat di tangannya.
Tanpa diduga, Anna tiba-tiba muncul di belakangnya. Yoh yang kaget melihat kedatangan Anna malah mendapat sebuah tamparan. Penampilan Anna telah banyak berubah. Dia melakukan hal ini karena Yoh. Yoh telah berhasil mengalahkan iblis yang ada di dalam diri Anna, sementara Anna sendiri tidak mampu melakukannya. Saat ini, Anna tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Dia ingin menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia sangat berterima kasih pada Yoh dan berkata akan turun di stasiun berikutnya. Setelah turun dari kereta, Anna pun menangis dan mengucapkan salam perpisahan untuk Yoh. Masih di dalam kereta, Yoh membuka sepucuk surat yang diberikan oleh neneknya. Surat itu ditulis oleh Matamune ketika mereka berdua bermalam di Omisoka. Yoh pun tidak begitu memahami diksi dari surat tersebut. Masih sangat jelas diingatannya kenangan perjalanan bersama dengan Matamune. Mengingat kenangan ini membuat hati Yoh begitu sedih. Di bagian akhir surat ini, terdapat sebuah puisi yang melukiskan kisah Matamune. Dia adalah pelayan keluarga Asakura selama hampir 1000 tahun. Dia adalah teman perjalanan sekaligus pemandu dunia luar bagi Asakura Yoh yang bernama Nekomata no Matamune. Dan malam itu kereta masih terus melaju dengan rodanya, mengantar kepergian Yoh yang diranda kesedihan luar biasa. Di dalam sebuah gedung tua, Yoh menceritakan kisah perjalanannya di Osore-san bersama dengan Matamune kepada Amidamaru. Kala itu umurnya masih 10 tahun. Kisah hidup yang penuh dengan kenangan ini membuat Amidamaru begitu fokus mendengarkan. Namun hal yang membuat Yoh sangat terkejut adalah sosok yang dikagumi dan dibicarakan oleh Matamune adalah Hao. Mendengarkan fakta ini pun membuat Amidamaru tidak bisa berkata apa-apa. Untuk saat ini, Yoh mempunyai banyak waktu untuk menceritakan kisahnya ini. Yoh juga merasa sangat lega ketika ia memutuskan untuk berhenti dari turnamen Saman Fight. Agaknya beban berat yang diembannya terasa sedikit berkurang. Singkatnya, dia saat ini sudah tidak perlu lagi melakukan pertarungan yang tidak berarti. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Anna mendatangi Yoh dan mengingatkan bahwa hal utama yang harus dilakukan Yoh adalah untuk mengalahkan Hao. Suasana pun langsung tegang seketika. Yoh pun terkaget-kaget mendengar suara Anna di belakangnya. Anna pun berkata bahwa pada hakikatnya hal ini sudah menjadi kewajiban keluarga Asakura dan tentunya adalah janji Yoh sendiri pada Matamune. Dengan nada serius, Anna menanyakan kembali pada Yoh tentang janjinya untuk menjadikannya First Lady di Saman Fight. Mendengar hal ini membuat Yoh semakin ketakutan. Dia hanya bisa terbata-bata dan meminta maaf pada Anna. Tanpa basa-basi, Anna pun kembali mendaratkan tamparannya hingga membuat Yoh tersungkur dan tidak sadarkan diri. Anna pun sebenarnya sudah memaafkan Yoh. Bagaimanapun juga, dia sudah mengetahui sifat Yoh yang mana sudah mengambil keputusan dengan hatinya. Hal itulah yang membuat Anna begitu jatuh hati pada Yoh. Setelah memberikan peringatan untuk tidak lengah, Anna pun pergi meninggalkan Yoh yang masih tersungkur dengan banyak darah bercucuran. Di sisi lain, X-Laws terlihat sedang berkumpul dan memulai sebuah ritual untuk menghidupkan Ren kembali. Marco memastikan bahwa persiapan untuk menghidupkan Ren telah selesai semuanya. Namun sebelum hal itu dilakukan, Marco memberikan sebuah saran pada Maiden untuk langsung mengubur Ren saja daripada repot-repot melakukan prosesi ini. Mendengar hal ini tentu saja membuat Bason langsung naik pitam. Sayangnya dia tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah dibungkam oleh para malaikat X-Laws. Marco mengungkapkan bahwa si Tauren ini dulunya telah tega membantai 10 orang pendeta suku Pats hanya untuk mendapatkan sebuah Oracle Bell. Disinilah X-Laws yang merupakan penegak keadilan akan membinasakan Ren yang merupakan inang dari segala kejahatan. Sayangnya Maiden tidak mendengarkan nasihat Marco. Dia sendiri telah berjanji pada Yoh untuk menghidupkan Ren kembali. Walaupun Yoh sebenarnya adalah saudara sedarah dengan Hao yang kotor, tapi sudah menjadi hukum pasti kalau janji haruslah ditepati. Mendengar pernyataan Maiden ini membuat Marco jadi terdiam dan menerima. Dia pun meminta maaf karena telah meragukan Maiden, walaupun dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Marco menambahkan, mereka semua yang ada di sini tidak akan tahu apa yang akan terjadi jika Ren yang merupakan penjahat ini dihidupkan kembali. Bisa saja dia akan geram dan melukai semuanya.
Jika hal itu sampai terjadi, maka Marco sendirilah yang akan menghabisinya. Di waktu yang sama, Manta dan Ryu sedang dalam perjalanan untuk melihat keadaan Ren. Saat ini adalah saat di mana semua serba tidak menentu. Yo sudah berhenti dari Saman Fight. Horo-Horo dan Chocolove telah pergi entah kemana. Apalagi Ren tengah mendekati ajal. Manta tidak ingin semuanya terpecah belah. Ryu pun menenangkan Manta. Dia yakin Yoh pasti akan melakukan sesuatu dan mengurus sisanya. Di tempat X-Laws, Ren tersadar dalam ingatannya tentang kejadian buruk di masa lalu. Kala itu dia bertemu dengan Chrome yang merupakan anggota suku Pats. Chrome sendiri tengah bertugas untuk menyeleksi calon peserta Saman Fight seperti panitia yang lainnya. Saat itu dia akan menguji Ren, dan bila satu serangan Ren bisa mengenainya, maka dia akan lulus. Sayangnya waktu itu Ren adalah orang yang sangat sombong dan berambisi. Dia pun menyerang Chrome dengan serangan yang lumayan kuat. Chrome pun menjadi kebingungan saat mengetahui bahwa Ren sangatlah berbahaya. Padahal dia ini hanya bertugas untuk memastikan para peserta Saman Fight ini memiliki Oversoul. Chrome yang telah terkena serangan Ren pun dengan ramah memberikan Oracle Bell seperti yang sudah dijanjikannya. Sayangnya Ren menolak Oracle Bell dan dengan beringas menghabisi Chrome. Di dalam alam bawah sadarnya, Ren sungguh tidak berdaya dan tidak bisa melakukan apa-apa. Bagi Ren yang saat ini, itu adalah dosa terbesar dan tidak akan bisa dihapuskan. Hatinya yang dulu lemah selalu membuatnya menyakiti orang lain. Semua ini dilakukannya untuk menyembunyikan sisi kelemahannya. Beberapa saat kemudian, Ryu dan Manta telah sampai di tempat X-Laws. Mereka berdua pun mengintip kondisi Ren yang sedang disembuhkan. Maiden pun berkisah bahwa untuk menyelamatkan Ren, maka diperlukan sebuah ciuman untuk mematahkan sihir yang membelenggunya. Ryu pun berpikir bahwa Maiden akan mencium Ren untuk membangkitkannya. Tanpa pikir panjang, dia malah memunculkan dirinya di hadapan Maiden. Sayangnya yang mencium Ren bukanlah Maiden, melainkan roh pendampingnya yaitu Samas. Marco dan yang lainnya menjadi marah dan tidak terima karena Ryu telah menodai ritual suci ini. Dia pun berniat untuk membasmi Ryu. Namun sesaat kemudian, Ren telah bangkit dari ajal yang mendekatinya. Marco pun menjadi sangat amat kesal karena Ren tidak berterima kasih pada Maiden yang telah menyelamatkannya. Dengan angkuh, Ren merasa tidak pernah meminta untuk ditolong, apalagi pada X-Laws. Seketika itulah Marco menyerang Ren dengan death penalty bersamaan dengan malaikatnya. Sayangnya serangan itu sangat mudah untuk dihancurkan Ren. Bahkan dengan satu kali serangan, Ren bisa membabat habis para malaikat pendamping tim X-Laws. Dia merasakan kekuatannya sangat meningkat pesat setelah dibangkitkan. Ren dan yang lainnya pun pergi meninggalkan X-Laws. Marco pada akhirnya membiarkan Ren kabur, karena dia telah memahami apabila Ren telah berhasil dibangkitkan, itu artinya Asakura Yoh bisa dipastikan akan mundur dari turnamen Saman Fight. Yoh agaknya mulai tersadar dari serangan tamparan Ana yang begitu menyeramkan. Di tengah obrolannya dengan Amidamaru, tiba-tiba Ren datang menyapanya. Mendengar suara Ren, Yoh yang tadinya masih tersungkur babak belur, langsung bangkit dan sangat senang melihat kondisi Ren yang sudah baik-baik saja. Yoh meminta maaf karena sudah berbuat seenaknya sendiri. Ren berkata bahwa keputusan Yoh ini sudah pasti dipikirkannya dengan matang. Bagi Ren, saat ini bertambah lagi hutang budinya pada Yoh. Ren merasa berkat Yoh dia bisa memisahkan diri dari keluarganya yang dia benci. Selain itu, bila memang hal tersebut tidak bisa menghapuskan dosanya pada Chrome, maka dia sudah bersiap untuk menerima kematiannya kala itu. Dia pun sangat berterima kasih pada tindakan Yoh ini. Yoh pun hanya bisa tersenyum. Di pinggiran pantai, Horo-Horo dan Chocolove tengah berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Walaupun sudah dihibur sedemikian rupa oleh Chocolove, Horo-Horo sungguh tidak peduli dan diam. Hatinya sangat kesal dan dia ingin menjadi lebih kuat lagi. Dia sungguh terpukul karena telah dikalahkan dan memiliki energi spiritual yang sangat lemah. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan sebuah ledakan di dekatnya. Setelah didekati, ternyata dia melihat Big Eye Bill bersama dengan Blocken yang tengah memojokkan dan mengincar jiwa tim Iceman. Walaupun berwujud seperti mainan Lego, tapi Blocken merupakan peserta turnamen Saman Fight. Tubuh aneh miliknya ini juga memberikan energi spiritual yang besar, sehingga dia tampil dengan sangat sombong. Big Eye Bill yang telah dikalahkan oleh X-Laws beberapa waktu yang lalu, juga telah berhasil meningkatkan energi spiritualnya. Jika digabungkan,
Energi Broken dan Big Bill bisa mencapai 200.000, sementara Iceman hanya berjumlah 6.900 saja. Perbedaan kekuatan inilah yang membuat Broken menjadi sangat percaya diri. Dari kejauhan, Horo-Horo sangat kaget dengan fakta yang ada di depan matanya. Jangankan mau menolong, ujung-ujungnya dia hanya akan menyerahkan nyawanya begitu saja. Pada dasarnya Horo-Horo sudah memahami kalau yang lemah pasti akan ditindas oleh yang kuat. Namun walau keraguan di hatinya memuncak, tapi dia tetap saja bertindak bodoh dan mengukuhkan hatinya untuk menyelamatkan Iceman, walaupun nyawa adalah taruhannya. Dia pun mendatangi TKP dengan bermodalkan Oversoul. Big Bill pun meremehkannya, namun Horo-Horo tetap waspada dengan ancaman di depannya. Tanpa banyak bicara, Bill memulai sebuah serangan dengan Big Touchdown miliknya. Untungnya Horo-Horo dengan mudah menghindarinya. Horo-Horo sudah bisa memahami dan merubah energi spiritualnya hingga bisa mengetahui arah serangan lawan. Tanpa sengaja, dia sudah menguasai teknik Fumontonko. Sayangnya, Horo-Horo tetap terkena serangan kuat Big Bill hingga membuatnya terpental cukup jauh. Tim Iceman pun dibuat tidak berdaya menandingi kemampuan Big Bill yang sangat kuat. Tak jauh dari lokasi pertarungan, Kalim, Pilika, dan ayah Horo-Horo tengah menyaksikan pertarungan yang berat sebelah tersebut. Pilika meminta sang ayah untuk menyelamatkan Horo-Horo. Sayangnya sang ayah datang kemari hanyalah untuk menjumpai Pilika, bukan Horo-Horo. Tanpa banyak kata, dia pun berpamitan pulang. Dia pun memunguti kayu untuk dibuat sebuah sampan. Dia juga tidak memperdulikan keberadaan Big Bill di dekatnya. Melihat si ayah yang merupakan saman dan memiliki energi spiritual yang lumayan, membuat Bill ingin mengambil jiwanya untuk dipersembahkan pada Hao. Dia pun menyerang si ayah, tapi dengan cepat, ayah Horo-Horo dan Pilika ini langsung memukulnya dengan sekali serang. Big Bill pun tidak sadarkan diri seketika. Sebelum pergi, tindakan sang ayah membuat Horo-Horo menyadari bahwa ada sesuatu yang penting tentang energi roh. Broken yang menyaksikan rekannya dikalahkan mulai panik. Dia pun akan membunuh semua orang di sana sebelum situasi semakin memburuk. Dia pun menunjukkan wujud aslinya dan mulai mengeluarkan Oversoul-nya. Blok-blok mainan ini merupakan perantara kekuatannya, di mana dia dengan leluasa bisa mengendalikan semua blok yang ada. Sementara itu Horo-Horo mengakui memang energinya begitu lemah. Maka dari itu, dia memiliki ide untuk menjadikan satu energi roh milik Iceman, di mana Iceman memiliki kesamaan elemen dengan energi spiritual miliknya. Broken pun dibuat terkejut melihat tindakan nekat Horo-Horo. Hal ini bukan tanpa alasan. Bisa jadi Horo-Horo yang merupakan saman di mana dia memaksakan Oversoul-nya, sementara kekuatannya sendiri tidak bisa dikendalikan, maka hal itu justru akan membuatnya tewas di tempat. Tapi Horo-Horo nampaknya sudah tidak peduli. Dia yakin dia tidak akan mati di sini, karena ini adalah dunianya. Horo-Horo mulai serius dan berencana untuk mengerahkan semua energi spiritualnya. Di dunia ini, dia adalah raja dari semua elemen es. Tanpa disadari, Broken telah masuk ke dalam jebakan dinding es tajam milik Horo-Horo. Horo-Horo sendiri begitu beruntung. Walaupun tim Iceman sudah tidak sadarkan diri, namun berkat roh pendamping mereka, agaknya Horo-Horo masih bisa melakukan perlawanan. Sementara itu, Broken masih melotot dan kaget memandangi Horo-Horo yang tengah bersiap menggunakan ketiga roh tim Iceman. Dia masih tidak mengerti, apabila Horo-Horo memaksa mengendalikan roh yang lebih kuat dari kapasitasnya, maka bisa-bisa Horo-Horo sendiri yang bakalan mati. Horo-Horo yang sudah kepalang tanggung sudah tidak memperdulikan peringatan Broken. Dia sebenarnya sudah tahu tentang teori itu, namun saat ini dia tidak berniat untuk mati di tempat ini. Masalah sebenarnya adalah Horo-Horo tidak akan sanggup untuk melakukan Oversoul dengan semua roh tim Iceman. Dia pun berencana menggunakan roh tersebut satu persatu karena dia sendiri sudah paham pada batasannya sendiri. Setidaknya itu adalah rencana yang sudah dia pikirkan matang-matang dengan memutar otaknya. Broken pun sudah kesal dan menganggap Horo-Horo hanyalah bocah yang sangat idiot. Dia pun menyerangnya, tapi Horo-Horo sendiri sudah membalas serangan tersebut dengan kekuatan murni milik Horo-Horo. Serangan ini memunculkan bongkahan salju kecil yang sebenarnya tidak berguna sama sekali melawan Broken. Dengan pedenya, Broken terus saja menyerang karena dia tahu bahwa serangan kecil Horo-Horo ini tidak akan bisa mengalahkannya.
Horo-Horo pun tersenyum karena Broken telah masuk ke dalam perangkapnya. Dengan cepat, dia membatalkan Oversoul-nya dengan Kororo dan beralih bergabung dengan roh air Vodianoi. Roh ini pun mengeluarkan semburan air yang lumayan banyak hingga membuat es Horo-Horo mengikutinya. Setelah itu Horo-Horo langsung membatalkan Oversoul-nya dengan Vodianoi dan bergabung dengan Bath milik Pino. Serangan sebelumnya pun diubah menjadi es runcing raksasa hingga membuat Broken kesakitan. Kombinasi Oversoul yang memanfaatkan keunikan setiap roh ini tanpa diduga telah berhasil menghancurkan wujud Oversoul milik Broken yang berwujud Daisaurus. Walaupun agak kaget, Broken memuji kemampuan Horo-Horo yang ternyata lumayan kuat. Dia pun mulai merombak ulang bloknya hingga berubah menjadi Dai-Tank. Ketika dia sudah bersiap membidik Horo-Horo dengan tanknya, tanpa diduga, dia malah terjebak masuk ke dalam laut. Ternyata dari awal rencana Horo-Horo adalah menggiring Broken supaya masuk ke laut. Dia sangat kagum dengan Pino karena bisa mengendalikan Bath yang mempunyai kekuatan hebat. Dalam waktu yang singkat, Broken pun terpenjara dalam balok es laut yang dibukukan dalam sekejap. Sebenarnya Horo-Horo ingin sekali untuk menghabisi Broken dengan kekuatan roh terakhir, yaitu Death Sang Viking. Tapi energi spiritualnya telah mencapai batas. Kekalahan Broken membuat bloknya pun berhamburan berubah menjadi roh tikus yang lumayan banyak. Sepertinya Broken melakukan Oversoul dengan roh tikus ini dan mengendalikannya. Saat ini Horo-Horo agak bingung terutama untuk menolong tim Iceman. Dia pun berencana meminta bantuan Faust untuk memeriksakan kondisi kesehatan tim Iceman. Tanpa disadari, Big Eye Bill mulai sadar dari pingsannya. Dia pun tersenyum licik dan ingin menghajar Horo-Horo. Namun sebelum itu, jatuhlah sebuah bulu yang mana menghilangkan adegan penting setelahnya. Bertempat di gedung tua, terlihat Yoh dan kawan-kawan sudah berkumpul dan menunggu kedatangan Horo-Horo. Sokolov begitu mengkhawatirkan kondisinya. Bagaimanapun juga, Horo-Horo dirasa sudah terlalu lama tidak kembali. Padahal Yoh mengumpulkan semuanya untuk memberikan informasi yang sangat penting. Dikarenakan Horo-Horo adalah anggotanya Ren, maka Ren mengajak Sokolov untuk mencarinya. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba saja Horo-Horo yang sudah babak belur telah sampai dengan bantuan dari Lizard. Sementara itu di tempat pertarungan sebelumnya, Peyote, Turbine dan Sanjing agak kaget melihat kondisi Big Eye Bill yang terluka cukup parah dan mengkhawatirkan. Turbine pun meminta penjelasan pada Broken tentang apa yang terjadi. Broken pun mengaku bahwa X-Laws lah yang menjadi biang keladinya. Ketika Bill mulai berdiri, Broken melihat tebasan berkilau 2 kali. Dia tidak pernah melihat tebasan secepat itu, tapi dia sangat yakin itu adalah malaikat. Peyote hanya ingin memastikan sesuatu. Jika ini memang serangan X-Laws, maka bisa dipastikan Bill akan tewas. Dia sebenarnya tidak peduli jika Bill dikalahkan. Namun hal ini sama saja dengan menyerang kehormatan Hao. Dia pun memanggil Grande Phantasma dan memintanya untuk menemukan si pelaku serta membunuhnya. Di tempat Yoh, Lizard bercerita bahwa dia telah mendapatkan kekuatan yang sangat hebat. Dia berkisah tentang awal mulanya dia mendapatkan kekuatan itu. Di markas X-Laws, Marco menampar Lizard karena Lizard sendiri masih tidak bisa menerima keluarnya Yoh dari Saman Fight. Lizard beralasan kalau Yoh adalah temannya. Selain itu, dia ingin mengetahui misteri terbesar tentang Yoh. Dia pun masih merasa ragu untuk membunuh seseorang atas nama keadilan. Marco pun kembali mengingatkan Lizard tentang prinsip keadilan yang dipegang oleh X-Laws. Pada akhirnya, Marco memperlihatkan sebuah gudang senjata milik X-Laws dan segala perantaranya yang sudah dipersiapkan untuk berperang. Namun yang lebih penting, Marco memperlihatkan wujud malaikat ke-8 yaitu Zellel. Zellel ini adalah roh malaikat yang nantinya akan menjadi roh pendamping Lizard. Lizard pun menjadi sangat terkejut melihat sosok roh malaikat pendampingnya ini. Disinilah Marco memastikan agar Lizard segera mengambil pedangnya serta menyingkirkan semua keraguan di dalam hatinya. Dengan tatapan tajam, Marco menaruh harapan yang besar pada Lizard untuk bergabung secara penuh dan menumpas segala bentuk kejahatan. Di hadapan Yoh, Lizard sengaja keluar untuk menguji kemampuan Zellel. Kebetulan saja dia melihat pertarungan Horo-Horo, jadi dia pun tergerak untuk menolongnya. Ketika Yoh mulai menjelaskan pada semuanya tentang berbagai rencana dalam menghadapi event Saman Fight, tiba-tiba Peyote dengan Grande Phantasmanya telah datang. Dengan serangan dadakan,
Grande Pantasma menghancurkan tempat berkumpul Yoh dan yang lainnya. Untungnya serangan kejutan itu tidak berhasil. Ryu terlihat marah karena serangan ini sangat membahayakan semua teman-temannya. Sementara itu, semuanya telah terbang menaiki Mephisto-I dan pergi menjauh. Melihat kejadian ini hanya membuat Yoh begitu pasrah. Namun mau bagaimana lagi, nasi telah menjadi bubur. Menurutnya, kalau berbuat sesuatu, pasti akan menerima balasannya. Dengan tersenyum, Yoh menyarankan pada semuanya untuk kabur saja. Yoh juga meminta agar Ryu bisa berusaha untuk kabur dan menyelamatkan diri. Sementara itu, Lizard berusaha untuk menolong Ryu dengan pistol keadilannya. Namun Yoh menghentikannya. Yoh yakin jika Lizard mengeluarkan malaikatnya, maka semua musuh akan mati. Nantinya para musuh ini pastinya akan mengutus orang baru untuk kembali mengejar. Dan terus berulang hingga tidak ada habisnya. Dalam pelariannya, ternyata Zanjing diam-diam ikut naik dan berniat untuk menghancurkan semua orang di atas Mephisto-I. Sayangnya dia malah dihancurkan oleh Ren. Ryu pun naik pitam ketika Peyote dan Tarbain menertawakan Zanjing yang dikalahkan jatuh dari atas. Bagi Ryu, orang yang tidak menghargai teman adalah sampah. Ryu pun mengerahkan energi spiritualnya dan bersiap menghadapi Peyote dan Tarbain. Tarbain akhirnya memunculkan roh pendampingnya yaitu Jin yang selalu patuh pada ucapan tuannya. Mephisto-I telah sampai di kapal X-Laws dan menurunkan Lizard tepat di atasnya. Sementara itu, Yoh mendapatkan pesan penting dari Amidamaru yang sedari tadi tidak terlihat batang hidungnya. Saat itu juga, Yoh berubah pikiran dan meminta semuanya untuk kembali duluan di tempat penginapan biasanya. Pada akhirnya, pembicaraan penting yang akan disampaikan Yoh pun tertunda hingga menunggu kedatangannya kembali. Dia pun langsung turun dari Mephisto-I dan mengeluarkan Spirit of Sword untuk mendarat di tanah dan langsung berlari kencang entah kemana. Ryu terlihat tengah dihajar habis-habisan oleh Jin. Dia seakan-akan tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Walaupun terus berusaha, sayangnya Ryu harus menelan kekalahan ketika dia terlempar karena serangan dari Oversoul lawannya. Tokagero terlihat bingung dan berusaha untuk menyadarkan Ryu. Tarbain mengatakan, mau Tokagero berteriak bagaimanapun, sepertinya tidak ada gunanya karena selepas ini Ryu pasti mati. Selain itu, Jin yang merupakan roh pendamping Tarbain terlihat sedang bersiap untuk membinasakan Ryu. Di dalam alam bawah sadarnya, Ryu merasa sudah meninggal. Dia terlentang di sebuah taman yang indah. Dia memiliki sebuah permintaan, dan yang paling penting, dia masih belum mau mati di sini. Ketika Ryu meneteskan air matanya, tiba-tiba saja sesosok roh raksasa menyerang Grande Pantasma dan Peyote. Menerima serangan dadakan ini membuat Peyote naik pitam dan ingin membalas. Namun Tarbain menghentikannya, karena lawan yang akan mereka hadapi adalah roh dengan kekuatan selevel dewa, yaitu Gandara. Gandara sendiri adalah salah satu dari 3 kekuatan agung yang sebanding dengan kelompok Hao maupun X-Laws. Ryu yang telah tersadar menjadi semakin tidak mengerti ketika pimpinan Gandara memanggil namanya. Gadis cantik ini dan kelompoknya sangat tidak menyukai pertikaian dan pembunuhan yang sia-sia. Namun Gandara tetap menolong Ryu karena mereka telah mendengarkan harapan Ryu yang sangat bergelora. Peyote dan Tarbain langsung kabur meninggalkan TKP karena sudah memahami kemampuan mereka yang tidak akan sanggup untuk menghadapi Gandara. Sementara itu, Ryu masih terdiam dan begitu terpesona dengan kecantikan pimpinan Gandara. Di tempat lain, Huru-Huru dan tim Iceman terlihat baik-baik saja. Mereka bercanda dan saling meledek satu sama lain. Sementara itu, Chokolov teringat akan masa lalunya yang suram ketika berada di Amerika. Dia juga teringat kembali dengan teman-temannya. Untuk itulah dia berniat untuk mengunjungi mereka semua. Sayangnya sesampainya di base camp Shaft, Chokolov malah menemui semua teman-temannya dalam keadaan tidak bernyawa. Dia sangat terkejut dan kebingungan mengapa hal ini bisa terjadi. Dia pun geram dan marah. Siapa yang tega berbuat sekejam ini? Di saat itulah muncullah Red Shape dan Seram yang mengendarai golem. Ternyata 2 bocil inilah yang menghabisi nyawa semua anggota Shaft. Dengan mode bertempurnya, Chokolov berniat untuk menyerang kedua bocil tersebut dan membalaskan kematian teman-temannya. Namun tanpa diduga, ternyata orang yang telah menghabisi nyawa ayah kedua bocil ini justru adalah Horo-Horo sendiri bersama dengan anggota Shaft lainnya. Oke gengs, itulah akhir cerita dari Shaman King episode 35.
Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran kalian akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.